Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kila Putri, bisa dipanggil Rifa dengan NIM 2410862017 dari konsentrasi MTF dengan prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Di video kali ini saya akan memberikan jawaban serta tanggapan saya mengenai soal-soal yang berada di ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Media. Pertanyaan pertama. Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang menjadi perhatian publik beberapa tahun lalu adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh TV One pada tahun 2010. Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh TV One pada tahun 2010 berupa kasus kelalaian dalam identifikasi pelaku. Korban, seorang pria yang dilihatkan sebagai pelaku pencurian, mengajukan keluhan kepada Dewan Pers. Langkah ini diambil berdasarkan pasal 5 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pers yang menyatakan bahwa Dewan Pers memiliki tugas untuk menangani keluhan masyarakat terkait pemberitaan pers. Keluhan tersebut diterima oleh Dewan Pers karena TV One telah mencemarkan nama baik korban tanpa landasan hukum yang memadai. Dewan Pers selanjutnya melakukan proses pemeriksaan terhadap kedua belah pihak dengan korban sebagai pihak yang mengadu dan TV One sebagai pihak yang diadukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Pers menemukan bahwa TV One melanggar beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik, termasuk pasal 1 yang menjelaskan bahwa berita tersebut harus berimbang, pasal 3 yang mengatur wartawan perlu memverifikasi sebelum disiarkan, pasal 7 yang melarang wartawan untuk memberitahukan identitas pelaku yang melakukan pelanggaran hukum tanpa adanya kepastian dari hukum, dan pasal 9 yang menyatakan bahwa wartawan harus menghormati privasi individu. Dengan dasar temuan tersebut, Dewan Pers memberikan rekomendasi kepada TV One di mana TV One harus memberikan hak jawab serta hak koreksi kepada korban. Di samping hal tersebut, Dewan Pers juga menyampaikan kepada TV One bahwa mereka harus menyampaikan permohonan maaf kepada para korban agar ia bisa mengembalikan reputasinya. Soal nomor 2. Tayangan sinetron yang berjudul My Heart atau Heart Series ini telah banyak mengambil perhatian publik karena menggambarkan hubungan romantis di kalangan anak-anak sekolah dasar. Tapi aku suka sama kamu. Gini deh. Semua pencarian dalam hidup mencintaku, ternyata ku mau hanyalah dia. Sebenarnya sih aku mau kita lebih daripada sahabat. Tapi kalau kamu maunya gitu, gak apa-apa deh. Dari perspektif regulasi, tayangan ini dapat dievaluasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pertama, konten yang menayangkan hubungan romantis antara anak dapat memicu pelanggaran Undang-Undang Pasal 36 Ayat 3 yang menjelaskan mengenai larangan isi siaran yang mengandung eksploitasi anak, baik secara fisik maupun psikologis. Kedua, tayangan ini bertentangan terhadap pasal 36 ayat 4 yang dimana mewajibkan isi siaran itu untuk memperhatikan norma kesusilaan, nilai pendidikan, dan juga kepentingan publik. Termasuk kewajiban untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Ketiga, jika sinetron itu ditayangkan kepada waktu ketika anak-anak mudah untuk mengakses televisi, maka tayangan itu juga melanggar Undang-Undang Pasal 48 mengenai kewajiban klasifikasi program siaran, yang mengatur bahwa isi siaran itu harus sesuai dengan klasifikasi usianya dan juga klasifikasi waktunya. Dalam kasus sinetron My Heart, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan teguran sebagai bentuk pengawasan dan penegakan etika penyiaran. Peristiwa ini kemudian menjadi ilustrasi bahwa lembaga penyiaran itu wajib mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis anak serta mematuhi prinsip-prinsip yang ada. Soal nomor 3. Salah satu contoh pembajakan konten yaitu pembajakan film dan juga drama dari aplikasi Loklok. Aplikasi Loklok telah banyak merebut perhatian publik karena di sana berisi ribuan film dan juga drama yang dapat diakses secara gratis, yang dapat didownload dan juga disebarluaskan. Hal tersebut pastinya tidak boleh dilakukan karena karya-karya tersebut telah berlisensi dan haruslah ditonton di aplikasi-aplikasi yang legal seperti Netflix, Viu, Disney Play, dan lainnya. Aktivitas ini jelas merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Loklok tanpa seizin dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkaitan. Dari sudut pandang hukum, pelanggaran ini dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 4 tentang hak cipta.
Pertama, penyediaan serta distribusi konten tanpa izin melanggar pasal 9 ayat 1 yang mengatur hak ekonomi dari pencipta karya tersebut. Kedua, tindakan ini juga bertentangan dengan pasal 113 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendistribusikan dan menyebarluaskan dengan sengaja dan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan tujuan komersial, maka dapat dikenai penjara selama 4 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Aplikasi seperti Loklok mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan yang ditayangkan selama drama atau film tersebut diputar oleh penonton. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memblokir dan juga memblacklist Loklok ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang menayangkan konten-konten digital yang tidak legal. Namun terkadang aplikasi ini terus lagi berdatangan seiring waktu seperti melalui web atau melalui aplikasi-aplikasi lainnya yang diubah namanya saja. Kasus ini mengilustrasikan bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti ini dapat merugikan pencipta, industri resmi, dan ekosistem media, serta menekankan pentingnya penegakan undang-undang hak cipta dalam menghadapi perkembangan teknologi dan platform streaming ilegal. Soal nomor 4. Contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia mengenai penyebaran ujaran kebencian yang viral beberapa waktu ini, yaitu penyebaran ujaran kebencian yang dialami oleh Fujianti Utami atau yang biasa dipanggil Fuji. Kasus penyebaran ujaran kebencian yang dialami oleh Fuji menggambarkan bahwa serangan secara verbal, fitnah, dan juga penghinaan melalui media digital dapat ditangani atau dapat ditanggapi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan juga media elektronik, yang mana undang-undang tersebut telah berubah ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berbagai hinaan dan juga tuduhan dialami oleh Fuji. Namun tuduhan yang paling menonjol yang sempat dilaporkan oleh Fuji kepada pihak kepolisian yaitu salah satu akun yang diinisialkan menjadi A, yang mana ia menyebarkan fitnah dan juga kata-kata yang tidak baik kepada Fuji, sehingga hal tersebut dilaporkan oleh Fuji kepada kepolisian karena itu melukai harga diri dan juga martabatnya. Dari segi hukum, laporan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan juga Media Elektronik. Pasal 27 ayat 3 yang berisi bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan juga menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, tuduhan, atau pencemaran nama baik. Jika terbukti pelaku tersebut telah melakukan fitnah dan juga tuduhan, maka pelaku tersebut dapat dipenjara selama 4 tahun dan juga dapat didenda maksimal 750 juta. Selain itu, dalam beberapa unggahan, pelaku juga menyebarluaskan kebencian kepada Fuji melalui kata-kata yang tidak pantas dan juga merendahkan Fuji. Hal ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Ayat 2 yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap suatu individu ataupun kelompok tertentu. Penyelesaian kasus Fuji ini dilakukan dengan identifikasi pelaku melalui jejak digital, pemanggilan pelaku, klarifikasi, gelar perkara, hingga penetapan tersangka. Kasus ujaran kebencian yang dialami oleh Fuji ini menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi individu dari perundungan secara digital, fitnah, dan juga serangan verbal melalui media sosial. Dengan demikian, penerapan dari Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik tidak hanya sebagai sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme edukasi sosial agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan platform-platform digital dan juga media sosial. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah dan kata, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.